berbicara kepada umat yang kau cintai hari ini. Sampaikan pesan, dan biar sungguh hari ini aku memberikan understanding, pengertian buat semua kami. Kami menangkap firman-Mu dan kami sungguh menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, roh hikmat, wahyu, pengertian diberikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan sekali lagi yang paling baik. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Selamat malam. Saudara bersuka cita hari ini di rumah Tuhan? Amin. Luar biasa. Saya datang ke sini ada yang aneh tadi saudara. Waktu saya menyembah Tuhan di sana ada yang aneh. Waktu saya nyembah Tuhan, saya angkat tangan saya. Saya itu ngelihat diri saya, itu bisa jadi gede banget loh. Sampai saya lihat, loh kok jadi setinggi itu ya. Saya buka mata, saya kecil. Saya tutup mata, angkat tangan, tinggi lagi saudara. Saya bilang, waduh ini saya dikasih sesuatu di tempat ini, saya diberi sesuatu loh saudara. Betul, kalau engkau tuh menghargai perkara rohani saudara, engkau akan mengalami. Saya percaya Tuhan di tempat ini, saya terima sesuatu, apa ya namanya, giant spirit, roh yang gede dari Tuhan. Amin. Dia berikan, dan saya percaya saudara harusnya juga mengalami sore hari ini. Saya berdoa firman disampaikan sore hari ini, dan kalau engkau haus dan lapar akan Tuhan, engkau bisa nangkap dalam rohmu. Saya percaya rohmu sedang direntangkan oleh Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang punya roh yang kuat, yang perkasa, yang sangat besar. Karena kita perlu hari ini punya roh yang kuat dan besar menghadapi situasi akhir zaman yang tidak mudah. Kalau rohmu ini diangkat Tuhan jadi besar dan kuat, saya percaya engkau diberikan kesanggupan double oleh Tuhan menghadapi setiap tantangan. Amin. Dan kita semua perlu saudara punya kekuatan roh yang dilipat gandakan Tuhan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sebab musuh-musuh kita hari-hari ini sangat baik dan sangat besar. Sore hari ini saudara, Tuhan ngajar sesuatu buat kita semua hari ini tentang urapan kesulungan. Urapan kesulungan atau hak kesulungan. Kalau saudara bisa nangkep, saya berdoa saudara bisa nangkap sore hari ini. Kalau engkau bisa menangkap dan kau tahu Tuhan, aku ini punya hak kesulungan dalam hidupku, engkau nangkap di rohmu, saudara engkau akan bisa mengalami semua keajaiban dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu untuk menjadi anak-anak sulungnya Tuhan. Amin. Apa itu roh kesulungan atau hak kesulungan saudara yang Tuhan berikan kepada kita? Ada 3 hal ketika seseorang itu mendapatkan hak kesulungan atau roh kesulungan yang dari Tuhan. Yang pertama, dia akan punya kesanggupan memimpin di dalam keluarga dan ibadah. Anak-anak sulung yang di Israel itu zaman dulu, mereka yang mendapatkan hak kesulungan, mereka punya kepemimpinan untuk memimpin keluarga mereka dan juga ibadah. Secara rohani hari ini, apa yang Tuhan berikan? Ketika engkau punya roh ini, atau satu gereja punya roh hak kesulungan, dia sebuah persekutuan punya hak kesulungan, maka dia akan menyelenggarakan banyak ibadah-ibadah yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Yang membawa urapan tertentu, yang sungguh mengubah banyak orang lewat apa yang dikerjakan. Tapi yang kedua, juga memimpin dalam keluarga. Artinya apa? Dari banyak keluarga-keluarga, dari banyak gereja bisa kumpul bersama-sama dan kau memimpin mereka, dibawa untuk makin kenal Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Itu secara rohani saudara. Tapi yang kedua yang luar biasa, orang yang mendapatkan hak kesulungan, dia mendapat harta warisan 2 bagian. Lah saya tahu ini yang disukai semua orang saudara, betul? Harta fisik saudara, finansial yang diberkati double 2 kali lipat lebih daripada orang-orang yang lain. Tapi yang ketiga, engkau memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Apa itu? Engkau akan menjadi masyhur, akan dikenal banyak orang, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang menjadi bagian kita. Jadi ketika hak kesulungan turun dalam kehidupan kita, 1, engkau akan punya roh kepemimpinan yang sangat kuat di ibadah dan keluarga. Yang kedua, secara finansial engkau diberkati 2 kali lipat lebih daripada orang lain. Yang ketiga, engkau akan termasyur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, tapi saya tahu untuk bisa menangkap sampai masuk ke rohmu ini saudara, itu perlu sebuah proses, sebuah kekuatan dari roh untuk menerima hak ini.
Sebab orang-orang yang diberikan hak ini, nanti orang itu juga harus punya sebuah kewajiban yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sebab setiap hak besar yang Tuhan berikan, ada sebuah tugas kewajiban juga yang mesti kita kerjakan, yang juga besar tanggung jawabnya. Begitu Tuhan bisa melihat dalam kehidupan kita, engkau punya kesanggupan, kemampuan itu, maka hak kesulungan ini yang Dia janjikan akan turun dalam kehidupan saudara. Amin. Engkau punya kekuatan memimpin, dan engkau diberkati dengan sangat luar biasa, dan engkau menjadi berkat yang luar biasa. Dan saya ini percaya saudara, Sion tempat ini, engkau memiliki hak kesulungan. Loh, saya tahu, punya saudara. Saya mendoakan, punya di sini. Karena sudah mempunyai begitu banyak pengaruh dan jadi berkat. Dan diberkati dengan sangat limpah. Amin. Saya tahu di tempat ini ada hak kesulungan itu ada. Tapi saya juga tahu kami HTI di Semarang, Tuhan ngomong kamu juga pegang hak kesulungan. Kenapa saudara? Saya bisa melihat bagaimana Tuhan mengerjakan banyak perkara-perkara yang ajaib. Minggu lalu kami selesai membuat youth conference. Kami buat youth conference. Dan 2.500 anak-anak muda datang. Itu gereja penuh anak-anak saudara. Anak-anak muda. Dan waktu Tuhan melawat mereka. Dari hari pertama, hari ketiga. Tuhan melanda anak-anak muda dengan dahsyat. Saya senang lihat anak-anak muda yang dilawat, dilanda Tuhan. Mereka nyembah Tuhan, dilepaskan hidup mereka, dilawat. Dijamah Tuhan. Saya wah luar biasa ini. Kita sedang memberikan sebuah pengaruh saudara. Dia memimpin hak kesulungan, memimpin keluarganya dalam sebuah ibadah yang luar biasa. Dari berbagai kota dan beberapa provinsi datang. Dan kami memimpin mereka, dibawa kenal ke Tuhan. Dan mereka pulang, kirim banyak kesaksian bagaimana Tuhan melawat hidup mereka. Dan para pendeta-pendeta yang kirim anak-anaknya bersaksi, gereja kami sungguh berubah. Sejak anak-anak muda kami datang dalam conference dan mereka dilawat, disentuh Tuhan, mereka pulang jadi pribadi yang lain. Gereja kami yang dulunya apinya redup, ketika anak-anak muda kami, beberapa orang kami kirim ke sana, mereka pulang, mereka sungguh membawa api. Itulah saudara, efek dari sebuah hak kesulungan yang diberikan buat kita menjadi berkat buat orang lain. Tapi saya tahu saudara, bahwa orang-orang yang punya hak kesulungan, orang-orang yang dapat urapan kesulungan ini orang-orang atau kelompok yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Sebab mereka diberkati. Waktu diberkati mereka tidak pernah mikir buat diri sendiri. Bagaimana kami jadi berkat yang luar biasa. Dan kalau orang itu tidak mikirin diri sendiri, tidak egois, tapi dia mau tabur untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, itu yang membuat setan gemetar. Sebab setan itu sangat pengen ketika kau diberkati, kau tahan buat dirimu, untuk kepentinganmu. Tapi orang-orang yang dapat hak kesulungan, dia diberkati 2 kali lipat. Dia tidak pernah mikir buat pribadinya, bagaimana menjadi berkat. Dan itu yang ditakutkan setan. Dan setan akan coba terus menghentikan, terus coba menghambat, supaya orang-orang ini tidak bisa full, tidak bisa menerima hak yang besar itu. Dan tidak mengerjakan kewajibannya. Coba dihalangi. Di Alkitab ada begitu banyak cerita tentang orang-orang yang mendapatkan hak kesulungan, dijegal sama setan. Dijegal sama setan, supaya apa? Tersandung, berhenti, dan dia gagal mengerjakan tugas yang dari Tuhan. Tapi saya berdoa malam hari ini, kita sama-sama belajar firman, kita dengar firman, dan tidak ada setan yang menjegal kita, amin. Tapi saudara bisa terima dengan utuh, engkau diberkati 2 kali lipat, amin. Engkau dipakai jadi berkat buat orang lain, amin. Dan jadi pemimpin yang luar biasa. Sebab kita sudah melucuti semua strategi, semua apa yang setan kerjakan, kita bongkar semua. Yang pertama saudara, kita buka Kejadian 3, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah
orang yang nomor satu Tuhan ciptakan. Manusia yang sulung, Adam dan Hawa. Orang yang sulung yang pertama kali diciptakan. Di dalam Adam dan Hawa, Tuhan memberikan semua passionnya, semua kerinduannya, semua impian Tuhan, semua cita-cita Tuhan dia berikan buat Adam dan Hawa. Karena Tuhan sangat berharap inilah ciptaan yang sulung yang pertama yang dia buat. Dan dia taruh semua kerinduannya. Bahkan dikatakan dia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Loh, sampai Tuhan itu mau dan rela memberikan apa yang dia punya ke dalam hidup Adam dan Hawa, saudara. Dan dia punya impian besar kepada orang ini. Yang sulung ini Adam dan Hawa. Tuhan berpikir akan jadi luar biasa. Yang sulung ini Adam dan Hawa akan melahirkan keturunan-keturunan yang hebat dan yang kuat. Sebab mereka disertai Tuhan. Diberikan impian-impian Tuhan. Diberikan visi Tuhan. Diberikan pengurapan Tuhan. Bahkan kekuatan Tuhan diturunkan dalam kehidupan mereka. Dan setan lihat. Ini bakal hebat Adam dan Hawa. Dia akan menaklukkan dunia. Sebab Tuhan berkata, taklukkanlah dunia. Betul saudara? Beranak cuculah, taklukkan dunia. Dan setan melihat, bagaimana caranya aku bisa mengalahkan dia. Saudara, di dalam diri setiap kita ditaruh satu benih penakluk untuk dunia ini, amin. Amin. Di dalam setiap saudara ditaruh sebuah benih ilahi untuk menaklukkan dunia ini. Dan setan tidak mau itu terjadi. Bagaimana dia membuat orang yang luar biasa ini, ciptaan yang sulung ini jatuh, saudara. Dan dia tipu manusia. Dia ngomong dengan Hawa, setan dalam bentuk ular. Makan buah itu supaya kamu seperti Allah. Ngerti yang baik dan yang jahat. Seperti Tuhan. Makan. Dan hari itu Hawa tertipu. Tapi sayang, Adam yang bersama dengan dia tidak ngomong apa-apa. Dia cuma diam. Bahkan dikasih buah pengetahuan itu dia juga memakannya. Disitulah jatuh mereka berdua, gagal. Sepertinya dosanya kecil kok, cuma tidak taat. Betul? Tuhan ngomong jangan ya, justru dimakan. Ketidaktaatan. Oh kecil kok, bukan perzinahan, bukan pembunuhan, cuma ketidaktaatan. Jangan dipikir dosa ketidaktaatan itu kecil, saudara. Efeknya besar. Tiba-tiba hak kesulungan yang Tuhan taruh dalam hidup Adam dan Hawa itu, yang harusnya jadi penakluk penguasa dunia. Roma 3:23 berkata, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Semua yang luar biasa, hak kesulungan yang ditaruh dalam Adam dan Hawa, tiba-tiba hilang semua. Kemuliaan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka berdua, rontok dan hilang. Mereka tidak lagi menjadi penguasa dunia. Justru dunia menaklukkan mereka. Satu, tidak taat. Saudara hati-hati dengan dosa yang halus ini, ketidaktaatan. Nanti kita akan bahas lebih dalam, saudara. Di bagian lain kita akan bahas bagaimana di hadapan Tuhan ketidaktaatan itu bukan sekedar ketidaktaatan. Hari ini jadilah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Jadi orang-orang yang taat. Saya tahu tidak gampang taat itu. Tapi belajarlah minta Tuhan berikan kesanggupan untuk jadi orang-orang yang taat. Dosa yang kecil ini sudah jegal orang yang diberikan otoritas dan kuasa penaklukkan dunia. Hari itu kehilangan otoritasnya. Hak kesulungan Adam dan Hawa hilang. Sayang saudara. Satu gagal. Berikutnya lagi. Kita buka Ibrani 12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ibrani 12. Ayat 16 dan ayat 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Orang berikutnya lagi yang gagal. Esau itu anak sulung. Dan otomatis hak kesulungan turun dalam hidup Esau, saudara. Tapi orang ini, saudara, hari itu gagal untuk menerima hak kesulungan. Dia dijegal sama setan. Oh, dalam cerita ini gak kelihatan setannya, saudara. Setannya gak kelihatan, gak diceritakan. Tapi setan itu kerja lewat diri Esau, dari pikiran dan hatinya, yang diberikan pengaruh sampai orang ini yang harusnya hebat hidupnya luar biasa, Esau ini hari itu gagal, saudara. Alkitab berkata apa? Sebab orang itu menjadi cabul. Loh, apakah Esau berzina? Enggak loh. Esau tidak berzina, saudara. Tapi Alkitab berkata dia cabul. Saya pelajarin, saudara. Dalam bahasa aslinya kata cabul itu apa, saudara? Yaitu orang yang menjual dirinya untuk uang. Itu yang dikatakan cabul, artinya dalam bahasa Yunani adalah orang yang menjual dirinya untuk apa, saudara? Uang. Jual diri untuk uang. Dan ternyata kita semua berbahaya loh, saudara. Sebab engkau bisa menjual dirimu, kekristenanmu, apapun juga demi uang. Buat para pengusaha, perhatikan dengan sungguh baik. Sebab uang itu sangat berbahaya. Mencintai uang dan kau mengerjakan apa saja demi uang, itu sangat berbahaya. Itulah kenapa Tuhan berkata orang kaya sukar masuk surga. Kenapa? Sebab uang itu yang salah digunakan, kau buat apa saja di hadapan Tuhan dianggap seperti apa? Percabulan. Karena kau jual harga dirimu demi uang. Orang kaya diperingati Tuhan. Tapi yang lebih berat dari orang kaya, pendeta. Loh, betul. Yang lebih keras di atasnya orang kaya itu pendeta, bahaya. Pendeta yang cinta uang juga ada, saudara. Dan banyak. Yang kaya aja berbahaya, apalagi kalau pendeta. Pendeta itu kadang-kadang susah masuk surga, saudara. Lu kenapa? Punya pengertian sendiri, kebenaran sendiri, tambah lagi cinta duit. Waduh, susah. Makanya engkong kan ngomong, kalau ada pendeta masuk surga, waduh, malaikat bersorak-sorai. Saya bilang, Tuhan, aku ini harus masuk surga loh Tuhan. Aku kesel melayani ini sampai tidak dimasuk surga, rugi aku. Betul? Makanya saya jaga, benar-benar jaga hidup ini. Supaya jangan sampai cinta uang, jangan pakai kebenaran diri sendiri. Minta kebenaran Tuhan yang turun dan tidak mencintai uang. Supaya masuk surga, saudara. Kalau saudara masuk surga, malaikat bertepuk tangan. Kalau hamba-hamba Tuhan masuk surga, rame surga heboh. Wih, pendeta masuk surga. Loh, betul. Karena banyak yang dijegal, saudara. Kan itu pendeta didoakan. Bu Nani didoakan sungguh-sungguh. Loh, betul, doakan. Pendetamu doakan sungguh-sungguh. Sebab ada banyak jebakannya. Saya minta kepada pendoa-pendoa sama jemaat, doakan pendetamu. Betul. Kita perlu didoakan supaya kita bisa lolos. Dikatakan apa di sini? Esau gagal karena apa? Dia menjual dirinya untuk uang. Dan yang kedua dikatakan apa? Dia punya nafsu rendah. Nafsu rendah itu apa tuh, saudara? Nafsu rendah. Orang yang melecehkan atau menghina semua perkara-perkara kudus atau perkara rohani. Itu artinya apa? Nafsunya rendah. Dia menghina, melecehkan perkara rohani. Hati-hati, saudara. Di tempat ini saya percaya Tuhan memberikan banyak perkara rohani, betul? Di taman doa, tadi saudara saya doa di sana. Di taman doa, Tuhan memberikan banyak keajaiban loh tempat ini, saudara. Sign and wonder di taman doa. Ada berbagai macam minyak urapan yang punya aroma yang berbeda. Ada minyak kesembuhan, ada minyak terobosan dan minyak-minyak yang lain yang Tuhan berikan. Itu sign and wonder, tanda yang luar biasa. Diberikan madu sampai keluar warna biru, luar biasa. Diberikan susu, itu luar biasa, saudara. Itu sign and wonder. Ingat, begitu dia memberikan semua tanda mujizat keajaiban, saudara, jangan pernah menganggap remeh. Alah, biasa-biasa. Hati-hati. Sebab detik kau menganggap itu remeh dan biasa, tidak menghargai perkara-perkara rohani, saudara. Alkitab katakan engkau punya nafsu yang rendah.
Karena itu perhatikan. Saya tahu sign and wonder yang Tuhan kerjakan. Bukan itu kok poinnya Tuhan. Sion dapat banyak tanda yang ajaib itu saudara. Untuk apa? Waktu dia buat susu, madu, minyak keluar di taman itu. Itu sebuah tanda supaya apa? Semua jemaat memandang kepada peristiwa itu. Dan kau tahu ini tanda dari Tuhan. Waktu kau lihat Tuhan kerja, dia tarik perhatianmu supaya hatimu tertuju kepada Tuhan. Untuk apa? Engkau tunggu Tuhan mau bicara apa, tugas apa, perintah apa yang dia berikan. Susu, madu, minyak itu bukan target Tuhan. Itu tanda yang Tuhan berikan supaya apa? Semua mata tertuju pada Tuhan dan nunggu Tuhan. Engkau mau ngomong apa buat Sion? Nanti dia akan bicara. Dia akan bicara. Anakku, engkau anak sulung. Tugasmu ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Dan itu yang jadi target Tuhan. Dia ambil attentionmu, perhatianmu. Dengan semua mujizat ini. Supaya kau pandang Tuhan. Dan kau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Untuk dikerjakan. Dan jangan pernah anggap remeh perkara ini. Esau hari itu. Dia tidak memandang berharga perkara rohani. Dia punya hak kesulungan. Dia pandang enteng, ringan. Ditukar sama makanan. Sepiring, semangkok kacang merah. Lu saudara, murahan banget. Perkara rohani ditukar dengan hal yang sangat murah. Kenapa? Dia tidak bisa melihat hak kesulungan sebagai perkara rohani. Sebab dia menganggap enteng biasa. Tuhan pun menganggap enteng Esau. Oke Esau, kamu tidak tahu urusan rohani. Maka dia juga berkata kamu tidak akan menerima. Sebab kamu menganggap enteng. Pak Agung ngajar saya bagus. Kadang-kadang tidak langsung ngajar. Cuman ngomong. Jadilah orang yang fleksibel. Yang bisa menerima semua hal. Dan dia berkata aku ini Fik. Kalau aku ada hamba Tuhan yang peka dalam Tuhan. Dia hidup dalam roh. Tak dengerin, tak perhatikan. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang tidak terlalu ngeroh. Tapi yang cuma ngajar firman. Pendalaman Alkitab. Aku juga perhatikan loh. Aku ambil dua-duanya. Yang ngajari hidup dalam roh tak pelajarin. Tapi hamba Tuhan yang mungkin tidak ngajari hidup dalam roh. Dia ngajari firman, ngajari kebenaran, Bible study. Aku perhatikan juga. Sebab dua-duanya perlu buat aku. Kamu ya belajar roh. Dan saya mendengarkan nasihat beliau hari ini. Saya belajar menerima dua sisi itu saudara. Saya belajar untuk urusan yang rohani. Urusan roh saya mau. Nubuatan saya mau. Tapi urusan yang belajar firman. Pendalaman Alkitab. Diajarin kebenaran Tuhan. Saya juga mau. Saya ambil dua-duanya. Saya pelajarin. Supaya saya jadi kaya. Sebab semua hamba Tuhan punya sebuah kelebihan masing-masing. Dan ambil semuanya. Disitulah engkau kaya. Ada orang yang berkata, yang ini aku gak mau. Yang ini gak mau. Dia buang. Saudara sedang rugi. Engkau sedang tidak menghargai setiap perkara rohani. Tapi saya ini belajar menghargai itu. Sebab hari itu Esau memandang ringan. Apa yang Tuhan kasih perkara rohani. Dia tidak terima. Tapi ada orang yang pengen banget namanya Yakub. Yang dia tidak urusan. Pokoknya semua yang rohani aku sikat dalam hidupku. Dan dialah akhirnya yang mendapatkan hak kesulungan itu. Bukan Esau. Pindah kepada Yakub. Esau berkata, tidak apa-apa. Hak kesulungan diambil, tidak apa-apa. Masih ada satu lagi. Berkat. Dia tidak tahu saudara. Hak kesulungan dan berkat itu gandeng jadi satu. Di awal saya ngomong 3 hal toh. 1. Hak kesulungan ngomong apa? Kepemimpinan. Kekayaan, harta, berkat double. Yang ketiga, berkat Abraham turun. Hari itu Esau pikir, tidak apa-apa dapat hak kesulungan, dapat berkat. Ternyata waktu dia mau terima berkat, Tuhan juga ambil dan dipindah ke Yakub.
Sebab itu nempel sangat kuat. Hak kesulungan dan berkat. Dan dua-duanya jatuh di tangan orang yang bisa menghargai perkara rohani. Jadi kalau engkau hari ini diajar perkara rohani, hargai. Itu yang membuat semua berkat kesulungan tinggal dalam hidup kita. Karena engkau menghargai perkara rohani. Jangan pernah anggap enteng dan anggap murah. Dua orang gagal. Adam gagal. Esau gagal. Yang ketiga, 1 Tawarik 5. 1 Tawarik pasal yang kelima. Ayat 1 dan 2. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tapi karena ia telah melanggar kesucian petituran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antara mereka menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Saudara, Ruben itu anak sulung dari Yakub atau Israel. Dia yang berhak terima, saudara. Hak kesulungan akan dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Sebab Tuhan sudah berjanji memberikan hak itu kepada Ruben. Tapi saudara, ini orang yang gak bisa jaga diri, saudara. Alkitab berkata apa? Ruben tidur dengan apa? Istri ayahnya, gundi ayahnya, yaitu Bilha. Dia tidur dengan Bilha, saudara. Itu yang membuat akhirnya Tuhan itu membatalkan semua hak dari Ruben sebagai anak sulung. Saudara, jagain hidup kita, hati-hati dari semua spirit perjinahan, dari semua perselingkuhan, dari semua roh yang jahat itu yang akan merusak hidupmu. Sebab itu salah satu hal yang membuat hak kesulunganmu diambil dan dipindah ke orang lain. Kalau engkau jatuh dalam perjinahan, dalam perselingkuhan, itu hilang dalam hidupmu. Ruben tidak menjaga hidupnya dalam kekudusan dan dia jatuh dalam dosa ini. Dan hari itu hak kesulungannya hilang, saudara. Ruben anak nomor 1. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat jadi orang yang hebat. Tidak ada kehebatannya. Nah, setelah Ruben gagal, saudara, hak kesulungan itu jatuh ke orang berikutnya, dipindah ke Tuhan. Siapa berikutnya yang dapat harusnya, saudara? Yehuda. Alkitab tulis tuh, yang dapat karena dia termasuk yang besar, Yehuda. Di antara saudara-saudara dia akan menjadi raja. Ini Yehuda besar. Tapi Yehuda punya persoalan yang sama, betul? Dia tidur dengan siapa? Menantunya Tamar, betul? Salah lagi, saudara. Sehingga hak kesulungan yang udah jatuh ke Yehuda, dia gak bisa nangkep. Apa yang terjadi? Tuhan pindah terpaksa turun kemana? Yusuf, saudara. Anak yang nomor ke-11, 12 Benyamin. Nomor 11 turunnya. Jadi saudara, Tuhan itu ya nyari orang yang bisa dikasih, yang punya kemampuan besar, kapasitas besar. Mungkin nyambung, saudara, dengan tadi waktu penyembahan itu, saudara. Saya tuh ngeliat badan saya diangkat tinggi banget tuh, kok gede banget aku ya. Loh, saudara, dia cari orang-orang yang mempunyai roh besar dan cukup kuat, amin, untuk diberikan sebuah kepercayaan yang besar. Sebab orang yang mengalami hak kesulungan, yang punya hak kesulungan, orang itu akan mengerjakan tugas yang besar-besar, yang luar biasa. Diberikan kesanggupan buat Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, saudara, Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap roh kita, amin. Dia beri kekuatan dalam nama Yesus. Roh menjadi kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada orang yang rohnya lemah. Tidak ada orang yang menyia-nyiakan perkara rohani. Tidak ada orang yang menganggap enteng perkara rohani. Dan kalau kau bisa menangkap di rohmu malam ini, kau dapatkan hak kesulungan itu, betapa dahsyat Tuhan akan pakai hidupmu. Dan dia berkati engkau menjadi luar biasa. Saudara, Tuhan tuh pengen banget tuh malam ini, saudara. Sampai dia pengen banget memberikan hak itu buat saudara. Tapi dia cari orang yang punya kekuatan di roh, bisa nangkep itu, saudara. Sebab akan sia-sia. Kayak Ruben, dikasih gak bisa, akan pindah ke Yehuda. Yehuda gak bisa, turun lagi sampai ke Yusuf. Dan ini orang yang punya kapasitas roh yang kuat.
Teruji saudara, betul? Ketika dia dibuang, dijual saudara-saudaranya. Dia punya roh yang kuat dan sangat kuat. Kalau dia orang lemah, dia akan pahit, dia marah. Tidak akan jadi raja di Mesir saudara. Tapi ini orang terbukti, mempunyai kekuatan di rohnya yang dahsyat. Dia ngelewatin, dia jadi budak, dijual, dikhianati, masuk penjara, ngalami semua. Dia tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan. Sebab orang ini Tuhan berkata, dia punya kesanggupan untuk terima hak kesulungan. Dan betul dikatakan di Alkitab, dia terima hak kesulungan. Efeknya apa saudara? Efeknya apa? Yang real, yang nyata. Dia terima 2 suku. Suku Yusuf tidak ada. Tapi yang dia dapat anaknya Efraim, Manasye, anak Yusuf. Jadi 2 suku. Ada suku satu yang dibuang Tuhan. Yang hilang. Dan Yusuf ambil bagiannya jadi 2 suku. Dan Tuhan berkata hak kesulungan turun kepada Yusuf. Orang yang rohnya kuat. Hari ini saudara, bangun rohmu dengan kuat. Amin. Bangun rohmu dengan kuat. Jangan ada orang yang lemah, bangun rohmu dengan kuat. Itu wadah yang sangat besar. Supaya pengurapan hak kesulungan turun dalam hidupmu. Dan kau bisa mengeksekusi dengan sangat kuat. Hari itu Yusuf mengalami. Dia terima. Tapi Ruben kehilangan. Saudara, kehilangan itu gak enak loh saudara. Ya kan? Dipindah haknya tidak enak loh saudara. Gak enak. Jangan pernah mau hak yang kau punya dalam hidupmu dipindah ke orang lain. Pegang, pertahankan. Tapi tidak gampang. Perlu sebuah usaha yang kuat, yang besar dalam hidupmu. Supaya tidak sampai pindah. 1 Samuel 15:26. 1 Samuel 15:26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23 di atasnya saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Yang keempat yang gagal, Saul. Saul itu raja sulung pertama Israel, betul? Dia raja sulung loh saudara. Tuhan sedang menetapkan semua perjanjian yang hebat buat Saul saudara. Hari itu apa yang Saul kerjakan? Tidak taat. Waktu perang saudara, sama Amalek juga habisi semua korban, semua domba-domba. Semua lembu habisi dan rajanya Agag habisi juga. Apa yang Saul kerjakan? Dia simpan domba-domba yang gemuk yang bagus. Dan dia tidak membunuh rajanya Agag. Tidak taat. Tidak taat saudara. 2 kali orang itu kehilangan. Yang tadi tidak taat tuh, pertama Adam dan Hawa. Ini nggak taat juga kepada perintah Tuhan. Saudara tidak taat. Buat manusia tidak taat. Tapi di mata Tuhan saudara, bukan cuma tidak taat loh saudara. Apa yang dikatakan sini? Sebab pendurhakaan, pemberontakan. Orang yang tidak taat itu berontak. Orang yang tidak taat itu berontak. Kalau seorang bapak ngomong sama anaknya, nak ke sekolah. Anaknya berkata, gak mau. Bukan tidak taat tuh anak itu saudara. Di hadapan Tuhan dia apa? Berontak. Kelihatannya cuma tidak taat. Tapi di mata Tuhan ketidaktaatan itu sebuah pemberontakan. Sebab kau melawan keinginannya. Tidak, aku tidak mau. Engkau sedang berontak. Dan hari itu di hadapan Tuhan, Saul itu ya bukan cuma tidak taat. Dia apa? Berontak. Durhaka dikatakan. Sama seperti dosa bertenung. Witchcraft. Jadi ketika kau tidak taat,
Di hadapan Tuhan apa? Berontak. Sama dengan apa? Sihir bertenung atau witchcraft. Makanya saudara kadang-kadang ya dalam pelepasan ya. Dalam pelepasan kita akan ada roh sihir. Aku gak pernah sihir kok. Oh, kita tahu sekarang, saya tahu itu saudara. Ternyata orang-orang yang didoakan pelepasan yang ada roh witchcraft sihir, tidak selamanya dia berhubungan dengan roh jahat. Tapi orang itu punya roh pemberontakan yang dia melawan Tuhan. Di hadapan Tuhan orang itu sama dengan apa? Sihir, witchcraft. Bertenung di hadapan Tuhan. Ternyata itu dosa yang sangat jahat tuh saudara. Loh kan cuma tidak taat. Loh kelihatannya buat kita ngelihatnya tidak taat. Di mata Tuhan engkau sedang bertenung. Dan engkau sedang witchcraft. Engkau sihir di hadapannya saudara. Dan itu dosa yang keji. Bukan sekedar tidak taat. Berikutnya, dan kedegilan hati. Sama seperti penyembah berhala dan terafim. Kedegilan apa itu? Tegar tengkuk, keras kepala. Di sini keras kepala enggak saudara? Enggak Pak, empuk. Keras kepala enggak? Orang tidak taat itu keras kepala. Dia omongin nak belajar, enggak mau. Itu keras kepala. Tidak taat juga. Di hadapan Tuhan dikatakan apa? Engkau degil. Sama seperti apa? Menyembah berhala. Jadi kalau saudara yang tugasnya pelepasan, untuk kau doain orang. Tiba-tiba Tuhan ngomong penyembah berhala. Dasarnya adalah apa? Tidak taat, tegar tengkuk, keras kepala. Dikatakan apa? Sama dengan dosa penyembahan berhala. Kadang-kadang kita bingung, Pak nyembah berhala enggak Pak? Enggak. Sudah lama, aku udah Kristen kok. Gini-gini enggak. Di hadapan Tuhan saudara, penyembahan berhala equal. Sama dengan apa? Tegar tengkuk dan keras kepala. Kayak dosanya orang Israel. Kenapa kok orang Israel ditengking Tuhan? Dihardik dengan keras. Engkau tegar tengkuk. Kaum yang tegar tengkuk. Di hadapan Tuhan mereka penyembah berhala. Makanya di padang pasir itu, di padang gurun habis semua. Karena buat Tuhan dia lihat, ini bukan nyembah Tuhan lagi. Mereka apa? Nyembah siapa? Berhala. Karena itu saudara, hati-hati dengan dosa ketidaktaatan. Kelihatannya kecil. Dan karena itu dikatakan apa? Tuhan menolak kamu. Seharusnya Saul, Yonatan terus akan menjadi raja. Sebab hari itu dia gagal mentaati Tuhan. Dipotong, diganti. Yang mengambil apa? Daud. Daud turun sampai ke keturunannya. Terus dibuat Tuhan perjanjian yang kekal. Sekalipun Daud keturunannya tidak sempurna saudara. Yang 12 ya banyak saudara keturunannya. Ya kan? Keturunannya Daud. Tapi dipindah ke Daud. Tuhan punya perjanjian. Ya sudah, aku pilih Daud. Keturunannya semua jadi raja-raja. Saul gagal lagi saudara. Yang kelima. Hakim-Hakim 16. Yang terakhir ini. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya. Dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya katanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Simson itu orang hebat. Dalam perut dinubuatin. Saudara jangan bangga dengan dinubuati orang. Ini yang ngomong bukan orang loh saudara. Malaikat Tuhan datang menjumpai ibunya Simson dan bapaknya. Dikasih nubuatan. Nanti kamu akan mengandung bayimu luar biasa menjadi nasir Tuhan. Kurang apa? Yang ngomong malaikat Tuhan, utusan Tuhan loh, bukan manusia loh. Kalau nabi yang ngomong bisa salah toh? Tapi ini malaikat Tuhan yang ngomong loh, dinubuatin tentang bayi itu. Bahkan hidupnya kayak apa diomongin semua yang luar biasa.
jangan bangga dengan nubuatan. Sebab nubuatan kalau engkau tidak bisa mengerjakan dengan sungguh, gagal saudara. Tidak jadi saudara. Simson dinubuatin jadi orang hebat. Kurang apa? Waktu dia bertumbuh dewasa, ini orang kompromi. Itu yang membuat hak kesulungan hilang apa? Kompromi. Apa itu kompromi? Nyampur, yang kudus dan yang najis dicampur, mix. Nah, itu kompromi. Kompromi itu nyampur dua ramuan, yang dari Tuhan dan dari dunia dicampur. Filistin itu tidak pernah boleh menikahi sama orang Israel. Tuhan nggak boleh. Itu diomongin, jangan. Tapi Simson selalu cari apa? Filistin. Dan yang terakhir ini loh, Delila. Tidak boleh sebenarnya. Disuruh cari orang yang sama dengan dia. Tapi dia masuk ke sana, kompromi. Orang Israel, Filistin dicampur, tidak apa-apa. Dan betul, dia menikah dengan Delila. Kompromi itu yang akhirnya merusak, menghancurkan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang Tuhan pengen berkati hidupmu, bisnis usahamu, engkau salah kerjasama, dan hasilnya apa? Hancur dan rusak. Engkau salah berteman, hancur dan rusak. Berapa banyak laki-laki yang Tuhan punya rencana dalam hidupmu yang luar biasa, kok menikah dengan perempuan yang salah, hancur. Atau perempuan yang luar biasa yang disiapkan Tuhan, kau menikah dengan laki-laki yang salah dan rusak semuanya. Mix apa yang dari Tuhan dan dari dunia dicampur, merusak. Tuhan ngomong jangan. Tapi hari itu namanya cinta, angel. Gitu saudara. Sudah cinta itu angel. Anak-anak muda ya, anak-anak muda ya, yang pada penari dengerin. Cinta itu bukan segala-galanya, tahu enggak? Taruh hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah kamu mix hidupmu dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Bukan masalah Kristen apa enggak Kristen, harus orang takut atau tidak akan Tuhan. Itu yang kamu cari. Oh sekedar Kristen Pak, banyak Kristen kurang ajar. Betul. Cari yang takut akan Tuhan. Jangan pernah mengkompromikan hidupmu sembarangan. Ini orang nubuatannya hebat loh, tapi perbuatannya dia campur hidupnya dengan Filistin. Dia ketemu Delila, dia seneng, kok cantik ya, menikah. Dan disitulah jebakannya. Satu kali Delila merengek, di mana kekuatanmu? Sebab bangsa Filistin mempengaruhi Delila. Tanya suamimu, di mana letak kelemahannya? 3 kali dia bohongin terus Delila. Akhirnya yang ketiga itu dia akhir terus terang, di rambutku ini loh kekuatanku. Aku dia punya perjanjian dengan Tuhan. Itu loh saudara. Dia membatalkan perjanjiannya. Rambutnya itu sebuah tanda, bukan di rambutnya kok saudara sebenarnya, di perjanjiannya dengan Tuhan. Rambut itu cuma sebagai tanda toh, tapi covenant Tuhan adalah jangan pernah potong. Disitulah letak kekuatanmu. Tuhan janji sama dia, dan hari itu dia membatalkan perjanjian itu. Kenapa? Delila merengek-rengek. Kasih tahu dong. Dia kasih tahu. Dan orang yang membatalkan perjanjian dengan Tuhan itu hancur hidupnya. Simson itu anak sulung, anak pertama. Dia gak punya saudara, anak laki-laki pertama dari Manoah dan istrinya. Hari itu rusak. Kata Simson, nama Simson bagus. Bapaknya kasih nama dia Simson, artinya apa? Like a sun, seperti matahari. Artinya apa? Bersinar, betul? Tuhan mau pakai orang itu untuk bersinar, bright, bersinar hidup orang itu. Dan itu direncanakan Tuhan, bagus banget hidupnya. Simson tidak akan mati keruntuhan gedung, itu bukan rencana Tuhan. Ya, betul? Rencana Tuhan ini orang akan bersinar hidupnya terus bagi orang Israel, pembebas Israel, bahkan akan jadi hakim, pemimpin untuk orang Israel. Gagal saudara, dia tidak bersinar lagi dan gagal jadi pemimpin bangsa Israel. Kenapa? Yang like the sun, seperti matahari itu ketemu Delila, dikompromi. Kata Delila artinya remang-remang. Kita saya pernah khotbah di sini. Delila artinya remang-remang. Saudara bayangkan, matahari dikasih yang remang-remang, kayak awan itu loh saudara, yang hitam, awan hitam ya, tutupin. Zet. Saya mau tanya, kira-kira kalau ini matahari bersinar siang, ada awan hitam yang lewat,
Kira-kira masih bisa lihat sinar matahari nggak? Orang nyebut apa itu? Mendung, betul? Maka hidup Simpson hari itu, sebab dia campur, harus dia bersinar dengan terang. Ada awan yang hitam, saudara, nutupin dia. Maka yang jadi apa? Mendung. Hidup Simpson mendung, sinarnya tidak muncul lagi, dicungkil matanya, jadi pelawak. Kerjaan yang giling gandum, tidak ada lagi sinarnya, habis, saudara. Kenapa? Kompromi. Dia campur yang dari Tuhan, dari dunia dia campur. Orang popo gak bisa, rusak. Kata Simpson juga orang yang kuat. Dia dikasih Tuhan kekuatan ekstra. Kata Delilah, nama Delilah artinya apa? Kelemahan. Yang satu kuat dicampur kelemahan, jatuh, lemah, tidak kuat lagi, rusak. Bukan kebetulan, itu nama yang Tuhan berikan. Tuhan pengen punya destiny hebat, tapi dia campur. Saudara, hati-hati dengan hidupmu loh. Jangan kau nyampur hidupmu dengan perkara dunia. Jangan pernah. Jangan izinkan satu pun perkara dunia masuk lebih depanmu, sebab akan merusak semua yang baik. Alkitab berkata, minyak urapan yang kudus dijatuhi satu lalat mati, maka seluruh minyak urapan itu najis, betul? Hanya perlu satu lalat kecil. Lalat bicara apa tuh, saudara? Beelzebul, setan. Kecil aja, saudara, kau berikan kesempatan masuk, pluk, ke urapan yang besar itu, cukup merusakkan. Dan seluruh minyak urapan itu tidak lagi menjadi tahir, tapi apa? Najis, dibuang. Tidak bisa diambil alatnya, buang, tidak bisa. Sebab semua yang terkena dengan bangkai, sekecil apapun, berubah menjadi najis. Simpson hari itu hidupnya habis. Anak sulung itu gagal. 5 contoh orang-orang yang punya hak kesulungan gagal. Saya berdoa tidak ada lagi yang gagal. Semua kita ini tidak gagal. Amin. Satu yang terakhir, anak sulung satu lagi. Roma 8. Roma 8 29 dan 30 ayatnya. Roma 8 29 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dalam Roma 8 dikatakan supaya ia menjadi yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Dia sulung. Yang sulung ini, saudara pikir Yesus tidak dijegal? Dia berkali-kali dijegal oleh setan. Ketika anak sulung itu lahir, Herodes mau bunuh dia. Akibatnya yang mati anak-anak bayi di Bethlehem yang usia 2 tahun ke bawah dibantai oleh Herodes. Yesus lolos sebab dia anak sulung. Setan berkata, habisi dia, karena dia punya kuasa yang sangat besar. Lolos. Yang kedua, di usia 30 tahun, dia berpuasa, dia penuh Roh Kudus, dibaptis, dibawa kepada gurun. Lucifer datang mencobai dia, disuruh ngubah batu jadi roti, ditunjukin kekayaan dunia, ditawarin, dibawa ke hubungan bait Allah, suruh lompat. Dan dalam 3 cobaan setan, Yesus lolos. Dicobai halus oleh setan, tapi hari itu lolos. Setan itu dengan orang yang levelnya makin tinggi, pencobaannya makin halus, tidak kasar. Engkong Yusa pernah cerita, satu kali setan datang, tapi gak kayak setan, saudara. Dalam rupa Tuhan Yesus, ditawarin gini, Yusa, kamu harus mengerjakan firman ya. Kerjakan, betul, tahu ya, disuruh toh,
kamu harus mengerjakan firman ya. Mau ya kerjakan firman? Lu kan bagus saudara, disuruh mengerjakan firman, ya toh? Dan hari itu dia mau bilang, iya mau loh. Tapi dia doa, Roh Kudus, gimana ya Roh Kudus? Lu ngomong hati-hati. Apa kamu bisa mengerjakan semua firman? Bisa enggak saudara? Mentaati semua? Tidak bisa. Pasti ada kelolosannya, betul? Kita ini manusia loh, punya daging. Tidak bisa. Pasti satu mungkin sudah bagus sama. Kita mungkin 10 perintah Allah aja sudah mungkin menguduskan hari Sabat, kita menyembah Tuhan ini. Yang terakhir kena, yang ke-10 menginginkan punya orang lain, itu masih pengen tuh. Kalau lihat orang lain punya tas bagus, ya pengen dia kan. Itu soal saudara. Gitu. Jadi artinya dalam 10 itu selalu ada 1-2 yang kita kelolosan, betul enggak? Dan setan ngomong, Yusa, mau enggak kamu mengerjakan seluruh firman? Dia sudah mau, iya loh, hampir. Untung dia tanya Roh Kudus, hati-hati. Kamu tidak bisa mengerjakan hanya oleh anugerah. Begitu dia sadar, dia tahu itu bukan Tuhan Yesus. Betul? Loh, setan nyamar, pengen jebak. Loh, setan itu dengan kita selalu gitu, main curang, nggak mau terus terang. Itu betul, jebakannya gitu. Tuhan Yesus 3 kali dijebak, tapi dia tahu, bahkan dijebak pakai firman. Mazmur 91 berkata, kalau kau lompat, malaikat menatang engkau. Tetap Yesus tidak bisa terkecoh, tidak bisa dibohongin, karena dia punya kepekaan di hati. Tidak. Dan dia lolos, dia menang. Setan mundur, dia cari waktu. Kapan setan muncul lagi? Di Getsemani, detik-detik terakhir, waktu dia harus minum cawan penderitaan tuh saudara. Dia sempat menolak, Bapak, kalau boleh lalukan cawan daripadaku. Hampir tidak. Tadi dia doa tuh. Oh, dah. Biarkan aku ambil. Jadilah kehendakmu. Diminum cawanku saudara. Di situ nyaris loh saudara. Betul? Kalau dia tolak itu, dia gagal. Tapi dia berkata tidak. Biar kehendakmu jadi. Setan bilang kurang ajar. Hampir kena. Loh, betul? Loh, hampir loh saudara. Hampir kena. Di ending hidupnya loh saudara, hampir. Untung segera sadar, oh dah, bahaya ini, jebakan. Biar kehendakmu jadi, dia lolos. Satu lagi, sebelum dia menghembuskan nafas di kayu salib, orang-orang kan mukulin dia tuh, nyiksa dia tuh. Padahal yang nyiksa dia, yang bunuh dia itu mau ditebus dosanya, betul? Dia disiksa. Ada satu kata yang keluar dari mulut Yesus detik-detik terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia ngomong, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari itu Yesus mati kepahitan gak? Kepahitan gak? Tidak pahit. Dia disiksa, dipukulin, padahal dia mau tebus orang itu saudara. Kalau saudara mau berbuat baik sama orang ya, mau berbuat baik, saudara digebukin sama orang itu. Kamu pengen ngasih uang, pengen nolong orang itu, kamu dipukulin, biar perasaanmu sakit gak? Yesus masih manusia loh. Tapi ketika dia mengucapkan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dia mati bukan dengan hati yang pahit dan kecewa. Dia mati dengan pengampunan yang luar biasa. Amin. Orang yang dia ampuni pertama, yaitu para alkucu yang nyiksa dia, menyalibkan dia itu, dia ampuni. Dan orang-orang Farisi yang mau salibkan dia, dia ampuni. Dia pulang dengan sempurna, dengan perfect. Dia anak sulung. Lewat kematian anak sulung inilah kita ini, yang dulu banyak yang gagal, 5, 6, bahkan 7 pribadi yang gagal, ada satu yang sudah menang. Yesus Kristus, anak Allah. Amin. Dia menang, dia anak sulung. Dan Alkitab berkata, karena dia sudah menang, dia menang. Dan mereka ditentukan dari semula, mereka dipanggil. Kita ini mewarisi dia, ikutin teladannya. Kita ditentukan dari semula, kita dipanggil. Dan mereka dipanggil, mereka dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Dan dia berkata, aku anak sulung yang berhasil. Engkau anak-anakku, engkau juga akan berhasil sampai
engkau dipermuliakan. Orang yang dapat hak kesulungan, orang itu hidupnya diangkat Tuhan dan dipermuliakan. Amin. Dan dia berkata dalam ayat ini, melalui Yesus Kristus, anak sulung itu yang dia menang. Dia memberikan kekuatan yang sama, warisan buat kita. Engkau pun juga akan diangkat dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Kami di Semarang itu agak berbeda sign and wondernya. Kalau di sini dikasih minyak, kayak susu macam-macam. Tapi saya merenung, Tuhan kenapa kok selalu kau buat keajaiban di Semarang? Sign and wondernya dengan cara apa saudara? Beda dengan di Cirebon. Kami selalu dikasih tanah. Dikasih tanah. Pertama kali mulai gereja 8 tahun yang lalu, kami dikasih gudang 3.000 meter persegi. Dengan cara yang ajaib, orang bilang, kok bisa? Tuhan, siapa itu sign and wonder. Dia kasih lagi tanah 2.500 meter. Bangun panti asuhan, kantor, dan sekolah SMP SMA. Di masa pandemi, itu sign and wonder. Di masa pandemi, di mana semua orang mengeluh persembahan tidak ada, uang kurang. Dia beri kita bangunan, selesai dengan ajaib. 2, sign and wonder. Yang ketiga, dia kasih kami lagi tanah, baru selesai dibangun ini, 900 meter. Kami bangun LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, guest house, dengan untuk anak-anak youth, kantor anak-anak youth. Dia beri. Bulan depan selesai finishing. Belum itu selesai, dia kasih minggu ini tanah 2.000 meter lagi saudara. 2.000 meter. Dibilang bangun sekolah TK dan SD yang baru, yang lama tinggalin, bangun yang baru. Saya bilang, oh kenapa ya Tuhan? Selalu gitu. Saya tahu, itu sign and wonder. Oh itu bukan target Tuhan, cuma sign and wonder. Supaya apa? Mata kita tertuju pada dia dan tanya, Tuhan engkau mau apa lagi? Bukan bangunannya kok saudara. Kalau Cirebon keluarnya susu, madu, minyak. Buat Semarang Tuhan ngajar, kamu beda. Aku kasih sign and wonder ini loh, keajaiban yang kamu alami. Aku akan selalu kasih tanah sebagai tanda dia mau bicara sesuatu. Kami harus nunggu Tuhan, engkau mau bicara apa buat HTE Semarang dengan barang yang kau beri ini. Kami tahu kami akan bangun, selesaikan bangunan itu. Tapi Tuhan punya cara, dia pengen kasih tugas lagi yang baru. Saya lagi nunggu lagi, kan dia akan sebentar lagi 1 hektar tanah akan diberikan. Oh itu tanda wonder lagi saudara. Itu kalau Semarang agak beda caranya Tuhan ya kan. Tidak Semarang itu tidak bisa keluar minyaknya kok saudara. Itu saya ini loh sudah setengah mati, minta-minta tidak ada keluar minyak. Dia rajin berdoa, tapi tidak keluar-keluar. Ya sudahlah, yang keluar tanah ya kan. Gitu. Ya beda-beda lah. Sudah bersyukur, setiap kota punya calling masing-masing. Tapi yang kita tahu, ini sebuah sign and wonder yang Tuhan berikan bagi setiap kota. Tapi yang penting adalah saudara, kita harus pegang hak kita sebagai anak sulung. Amin. Jangan dilepaskan. 3 yang dia dapat. 1, kepemimpinan, keluarga dan ibadah. 2, kekayaan 2 kali lipat, finansial. Yang ketiga, berkat Abraham termasyur jadi berkat bagianmu. Pegang dan jangan biarkan ada yang merampas dari hidupmu. Amin. Semua yang jegal, tendang saudara, keluar. Tidak boleh jegal aku. Sampai kita menuntaskan tugas Tuhan yang besar. Amin. Dia yang berikan pada orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Tuhan, Engkau sedang menetapkan hak kesulungan dalam hidup kami. Engkau sedang menetapkan hak kerajaan dalam hidup kami. Kami percaya malam ini, dan setan tidak bisa menjegal hidup kami. Malam ini kami punya perjanjian dengan Tuhan, perjanjian menjadi anak-anak sulungnya, dan tidak ada kuasa yang bisa menjegal kami. Pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja kami, tidak ada yang bisa menjegal kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarkan hak anak sulung turun dengan utuh dalam hidup semua kami dalam nama Yesus. Engkau jangan jadi pemimpin-pemimpin dalam nama Yesus. Engkau dapat 2 bagian dari warisan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, kau akan termasyur dan jadi berkat dalam nama Yesus. Kami kerjakan kewajiban kami, kami terima hak kami, tapi kami juga lakukan kewajiban kami dalam nama Yesus. Biar kau yang menjaga Sion Tuhan, semua panggilan kesulungan yang kau berikan buat tempat ini Tuhan, tetap terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Semarang HTE Tuhan, semua panggilan kami menjadi hak kesulungan, kami pegang dan kami tidak akan melepaskan di dalam nama Yesus. Semua jebakan-jebakan, semua jebakan setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Anak sulung yang berhasil itu kerjakan tugas Bapa sampai tuntas. Dia sanggup mengetahui semua jebakan-jebakan. Discerning spirit, berikan roh kepekaan buat setiap kami dalam nama Yesus. Roh kepekaan, ketajaman dalam nama Yesus. Dan kami bisa melihat semua rencana setan dan kami batalkan. Dan kami juga bisa lihat rencana Tuhan dan kami kerjakan dalam sebuah ketaatan. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi. Hari ini pengurapan turun buat semua kami yang hadir. Biarkan turun hak kesulungan dalam, angkat tanganmu saudara. Dalam nama Yesus, semua kami terima hak kesulungan Tuhan dalam nama Yesus. Amen. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang terpotong haknya. Dalam nama Yesus, jadi hak kesulungan jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus jadi, dalam nama Yesus jadi. Kami terima dengan iman hari ini. Kami terima dengan iman hari ini. Kami terima dengan iman hari ini. Kami jadi eksekutor-eksekutor. Kami jadi anak-anak sulung seperti Tuhan Yesus yang mengerjakan tepat seperti Bapa inginkan. Ketepatan dalam nama Yesus. Ketaatan dalam nama Yesus. Roh ketaatan turun malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan. Biar semua yang disampaikan Tuhan termeterai dalam hati kami. Dan kami jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Yang percaya katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Haleluya, silakan duduk.